Fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Maka jika kalian melihat keduanya, yakni gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka hendaklah kalian melakukan ibadah sholat. Ini sebagai dalil tentang disyariatkannya sholat, ya, sebutnya sholat gerhana. Ya, barangkali ada yang ingin tanyakan. Ya, intinya kalau sholat gerhana itu kan khutbahnya sama seperti sholat Jumat gitu ya Pak ya. Hanya bedanya tatanan sholatnya atau istilahnya aturan sholatnya yang beda. Pertama adalah setelah membaca Al-Fatihah itu kan membaca surah yang panjang. Kemudian bedanya kalau gerhana matahari karena siang itu dilakukan dengan sir. Artinya tidak nyaring. Tapi kalau gerhana bulan karena adanya di waktu malam, jadi bacaannya itu nyaring seperti kita sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian hari ini kita akan membahas satu tema khusus permintaan dari masyarakat luas, menyampaikan satu tema yaitu tata cara sholat gerhana dan khutbahnya. Kajian ini insya Allah akan disampaikan oleh murabbi kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah Pak Andre. Dan mudah-mudahan pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pagi hari ini kita akan menghadapi satu hal yang luar biasa yaitu gerhana bulan ya bagi ya. Gerhana bulan insyaallah besok ya, Rabu malam Kamis ya. Nah, ini kan banyak pertanyaan dari masyarakat nanti pagi ya. Ada banyak dari masyarakat, tapi sebelum ini kita bahas silakan Pagi menyapa dulu pada pemirsa Pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun, amma ba'du. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat iman, Islam, juga sehat walafiat, sehingga pada saat ini kita bisa melakukan aktivitas dakwah kita melalui tanya jawab masalah keagamaan. Amin. Ya, dan mudah-mudahan tentunya ini menambah wawasan kita dalam masalah ilmu-ilmu agama. Amin. Karena masalah ilmu agama ini penting ya, sehingga tidak bisa dikatakan sah ibadah kita kalau misalnya tidak didasari dengan ilmu ya agamanya, apalagi misalnya yang ada hubungan dengan masalah ubudiyah kita, yang insya Allah kita akan bahas pada saat ini ya. Insya Allah. Dimana pembahasan ini menyangkut masalah tata cara ibadah dalam gerhana, sholat, dan sekaligus tata cara khutbah. Ya, khutbahnya gerhana bulan ya, yang akan kita lakukan nanti. Nah, oleh karena itu Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera saja untuk dibacakan tema dan sekaligus mungkin pertanyaan yang ada hubungan dengan yang kita akan bahas. Baik Bagi. Silakan. Baik, terima kasih Bagi. Baik pemirsa, kita di episode ini insya Allah kita akan membahas satu tema khusus yaitu tata cara sholat gerhana dan khutbahnya. Pertanyaannya, tanggal 26 Mei insya Allah akan ada gerhana bulan. Bagaimana tata cara sholat gerhana bulan
dan khutbahnya. Baik. Siapa lagi Pak Kiai? Ya. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengar bahwa pertanyaannya adalah karena berhubungan dengan insya Allah pada tanggal 26 Mei 2021 ini akan kita lakukan sholat gerhana bulan dan berikut tentunya khutbahnya. Nah, di masyarakat kita banyak yang bertanya-tanya melalui lisan maupun tulisan, minta supaya ada penjelasan tentang tata cara sholat gerhana bulan dan sekaligus juga tata cara khutbahnya tentunya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang sudah dipertegas oleh para ulama ahli ya di bidangnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan baik penanya maupun pemirsa yang mendengarkan acara ini bisa mengambil manfaatnya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berkenaan dengan masalah sholat gerhana itu sendiri, sebagai informasi Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada kitab khusus Haji Andre. Yeah. Kebetulan saya ketika jalan-jalan dulu sebelum Covid ini, jalan-jalan di Madinah, ketika ya ibadah umroh di sana, di sini tertulis ya pada tanggal 12 April 2015 yang lalu, ini rupanya di Madinah ada toko kitab yang di situ saya membeli sebuah kitab yang judulnya Ahkamu Sholatil Kusufi. Ya, Ahkamu Sholatil Kusufi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah hukum-hukum yang menjelaskan mengenai sholat gerhana. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku kecil ini atau katakanlah sederhana ini yang menghabiskan 64 halaman, tapi dibahas mengenai masalah yang ada hubungan dengan sholat gerhana ini, baik matahari maupun gerhana bulan, itu tidak kurang dari 34 permasalahan mengenai tata cara sholat dan khutbah gerhana matahari dan gerhana bulan dibahas di dalam buku ini. Ya, ini sangat tentunya bagus dan isinya sangat menarik untuk dikaji ya. Namun dalam kesempatan yang tentunya kita singkat padat ini kita akan bahas tata cara yang praktis ini ada di dalam kitab fikih yang sudah populer di dunia pesantren yang diberi nama dengan Mukhtasar Abi Syuja ya, yang lebih populer di pesantren atau di dunia Islam di Indonesia dengan kitab Al-Ghoyah wa Takrib ya, karya Abu Syuja Al-Asfahani. Nah, sementara mengenai masalah tata cara khutbahnya sendiri, ini saya sendiri alhamdulillah sudah nyusun buku khusus ya masalah khutbah. Walaupun di dalam buku ini tertulis dengan himpunan khutbah Jumat pilihan yang di dalam bahasa Arabnya kita tulis di sini Ahsanul Kalam, yakni pembicaraan yang terbaik ya, karena isinya adalah menyejukkan kepada umat ya, untuk katakanlah membawa rahmatan lil alamin. Namun walaupun di sini tertulis himpunan khutbah Jumat pilihan, akan tetapi isinya ini mengandung juga khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah istisqa, bahkan ada khutbah nikah, dan juga tidak ketinggalan khutbah sholat gerhana. Dan ini sudah diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru Algensindo di Bandung. Dan alhamdulillah Pak Andre, buku ini rupanya cukup diminati oleh umat ya. Terbukti belum begitu lama kita katakanlah menyerahkan naskah untuk diterbitkan ini, ternyata sudah tidak kurang 9 kali penerbitan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias sehingga mungkin habis lagi padahal ini sudah istilahnya menyebar ke pelosok tanah air. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah berkenaan dengan masalah tata cara kaitan dengan
sholat dan khutbah ya, sholat gerhana bulan yang insya Allah akan segera kita lakukan ini di dalam kitab Mukhtasar Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib halaman 76. Ini ada penjelasannya ya. Namun di dalam ahkam sholatil kusuf ini kita mungkin baca dulu ya mengenai hadis atau dalil disyariatkannya mengenai ya sholat gerhana baik itu matahari maupun bulan. Jadi di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim telah bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma fasallu." Muttafaq alaih. Artinya inna syamsa wal qamara, sungguh matahari dan bulan itu la yahsifani, tidaklah keduanya terjadi gerhana limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang, wala lihayatihi, dan bukan karena hidupnya seseorang, walakinnahuma ayatani min ayatillah, akan tapi keduanya, maksudnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu ayatani, adalah dua ya pertanda min ayatillah, daripada tanda-tanda ya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitumuhuma fasallu, maka jika kalian melihat keduanya, yakni gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka hendaklah kalian melakukan ibadah sholat. Ini sebagai dalil tentang disyariatkannya sholat ya, sebutnya sholat gerhana. Nah sekarang kita lanjut ke tata cara kaitan dengan sholat gerhana ya bulan dan tata cara khutbah. Nah di sini dikatakan bahwa halaman 76 ya dalam kitab fikih ini, wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Dan adapun sholat gerhana ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu maksudnya adalah sholat sunat yang dikuatkan, artinya sudah mendekati kepada hukum wajib, akan tapi ya tidak sampai wajib. Tapi artinya sunnahnya bukan sunnah yang biasa, tapi ini yang luar biasa, sehingga ditekankan hendaknya umat Islam baik bapak maupun ibu-ibu ya, remaja, demikian juga ya anak-anak yang sudah balik ini bisa rame-rame untuk melakukan ibadah istilahnya sholat gerhana ini. Itu namanya sunnah muakkadah, sunnah akan tapi sudah mendekati kepada wajib hukumnya. Begitu pentingnya untuk melakukan. Kemudian wa yusolli likusufi syamsi wa khusufil qamari rakaatain. Dan seseorang melakukan sholat untuk sholat gerhana ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, rakaataini sebanyak 2 rakaat. Jadi untuk masalah jumlah rakaatnya sepakat ulama hanya 2 rakaat saja, ya, bukan 3 apalagi 4, akan tapi 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani. Namun ada bedanya dengan sholat sunat yang lain, di mana setiap rakaatnya itu qiyamani 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima, ia memanjangkan bacaan fihima pada keduanya. Maksudnya pada 2 kali berdiri itu bacaannya bukan bacaan yang pendek, maksudnya bacaan yakni surah setelah Al-Fatihahnya itu hendaknya dipanjangkan, artinya memanjangkan bacaan. Ya. Wa ruku'ani, dan sholat gerhana itu adalah dilakukan dengan 2 kali ruku. Yutilu tasbiha fihima dunas sujudi. Ia memanjangkan
ya bacaan tasbih pihima pada kedua rukunya itu duna sujudi, namun tidak pada waktu sujudnya. Jadi ketika rukunya yang dipanjangkan bacaan tasbihnya, artinya diperbanyak bacaan tasbih di sana, namun kalau dalam sujud ya yang biasa tidak panjang seperti ketika ruku. Lalu wa yaktubu ba'dahuma khutbataini, dan hendaklah ia menyampaikan khutbah ba'dahuma setelah keduanya, ya, setelah 2 rakaat dilakukan tadi, khutbataini dengan 2 kali khutbah. Jadi seperti sholat Jumat kan khutbahnya 2 kali. Wa yusirru fi kusufis syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Bedanya kalau dalam sholat gerhana matahari, yusirru itu artinya mensirkan. Mensirkan itu artinya membacanya dengan pelan, ya, tidak nyaring. Nah, sementara wa yajharu fi khusufil qamari, dan hendaknya ia menyaringkan bacaan fi khusufil qamari dalam gerhana bulan. Itu penjelasan dalam kitab Mukhtasar Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Takrib. Jadi kalau saya sedikit simpulkan ya kaitan dengan masalah tata cara sholat gerhana bulan yang kita akan lakukan nanti, bahwa sholat gerhana bulan ini adalah termasuk sholat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan untuk kita bisa melakukannya, karena itu adalah amaliyah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat ketika kita meniatkan bahwa dengan sholat gerhana kita ittiba kepada Rasul dalam rangka ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi beliau selain melakukan juga menyuruh kepada kita dengan di akhir hadis tadi fasallu, maka ketika kalian melihat gerhana itu hendaklah kalian sholat. Nah, berarti kita mengikuti jejak langkah dan perintah daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Dan bagi orang yang melakukannya ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta, ya, benar-benar tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian hendaklah mengikuti aku. Aku di sini tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya ketika kita melakukan sholat gerhana bulan, insya Allah yang besok kita lakukan ini dengan tentunya mencari ridho Allah dan ingin ittiba, mengikuti jejak langkah Rasulullah, minimal kita akan meraih 2 hal yang sangat positif, yakni mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita, juga ghufranuz dzunub, akan terampuninya segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari terangan yang sudah dijelaskan tadi, memang dalam masalah sholat gerhana ini ada unik, ya, artinya berbeda dengan sholat-sholat sunat yang lain. Bedanya itu ada di sini dikatakan sholatnya 2 rakaat, tapi fi kulli rakaatin qiyamani, setiap rakaatnya itu 2 kali berdiri. Mungkin lebih jelasnya Pak Andre saya jelaskan, yakni jadi setelah katalah misalnya berdiri yang pertama, mungkin lebih jelasnya lagi setelah kita katakanlah menghadap ke arah kiblat, ya, kalau jadi imam nanti imaman, kalau jadi makmum jadi makmuman, ya, misalnya usolli sunnatan li khusufil qamari. Bedanya Pak Andre, kalau matahari, gerhana matahari itu li khusufis syamsi, itu gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan li khusufil qamari. Ya. Jadi aku sholat, pokoknya dalam hati itu yang wajib dalam hati kan. Udah niat duluan. Ya, udah niat. Aku niat sholat gerhana, sholat sunat gerhana bulan
ya 2 rakaat, makmum karena Allah Ta'ala. Kalau jadi imam ya imaman ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah selesai niat ya takbir ya, kemudian baca iftitah biasa. Nah, habis itu kan ya baca Al-Fatihah. Ya, baru surat panjang. Nah, setelah surat Al-Fatihah dibaca, kemudian kita baca surah yang dikatakan di sini yutilus surah ya, yakni memanjangkan al-qiraah di sini istilahnya. Yutilu qiraah memanjangkan bacaan kita. Jadi tentunya ya sesuai dengan yang dihafal oleh imam, tidak ditentukan harus surat apa. Apakah Al-Baqarah, Al-Imran atau surah misalnya Al-Ahqaf atau surah Al-Ahzab, itu terserah. Yang penting menurut sunnah Rasulullah SAW, bacaannya itu harus yang panjang, beda dengan yang biasa-biasa. Apalagi misalnya kalau biasanya kul, yakni kuliah dan kulhu, ya jangan jangan kuliah dan kulhu, itu kan pendek gitu ya. Ini yang panjang, syukur-syukur kalau misalnya surah Al-Baqarah sampai tamat ya, 2,5 juz. Jadi pokoknya sesuai dengan kemampuan kita, hafalan kita, yang jelas harus lebih lama, lebih panjang daripada yang biasanya. Nah, jadi setelah selesai baca surah nanti kan kemudian ruku. Allahu Akbar, kita ruku. Nah, ketika ruku itu subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal azim itu diperbanyak bacaannya tadi itu, diulang-ulang terus. Pokoknya menurut kita ini kayaknya udah cukup lah lama ya, udah banyak gitu. Nah, baru kita i'tidal lagi. Ya Allah liman hamidah kan, ya i'tidal. Nah, ketika setelah i'tidal kan biasanya langsung kita sujud. Nah, kalau ini kita i'tidal baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi yang kedua kalinya dan baca surah lagi. Dan sama-sama panjang juga. Ya. Nah, setelah bacaan surah selesai baru berarti ruku, kemudian i'tidal, baru kita sujud. Nah, sementara rakaat yang keduanya sama dengan sewaktu kita rakaat yang pertama tadi, tata cara. Nah, setelah selesai daripada sholat 2 rakaat tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, lalu khotib naik ke mimbar untuk membacakan khutbah. Ya, untuk membacakan khutbah yang inti dalam khutbah itu adalah menyeru kepada makhtubin, yakni orang yang dikhutbahinya, supaya selalu bertakwa kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, dan selalu untuk istilahnya bisa berbagi dengan sedekah, dengan infak, berwakaf, berjariah, yang intinya mengajak kebaikan kepada umat supaya menjadi punya bekal untuk bahagia dunia dan akhirat. Itu inti dari khutbah tadi. Nah, kemudian ketika khutbah ini, kalau di dalam kitab ini khutbatain, ya khutbahnya itu sebanyak 2 kali. Seperti kita dikiaskan kepada sholat Jumat, 2 kali khutbah, ada duduk dulu untuk pemisah antara khutbah pertama dan kedua, kemudian khutbah yang keduanya biasanya diisi dengan doa. Ya. Setelah khutbah yang di kedua itu diawali dengan tentunya sesuai dengan tata cara khutbah, kemudian biasanya diakhiri dengan isinya doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bedanya kalau gerhana matahari karena siang itu dilakukan dengan sir. Artinya tidak nyaring. Tapi kalau gerhana bulan karena adanya di waktu malam, jadi bacaannya itu nyaring seperti kita sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Ya. Itu tata cara kaitan dengan masalah sholat gerhana bulan dan sekaligus kaitan dengan tata cara khutbah. Mudah-mudahan dengan adanya uraian atau penjelasan ini, Pak Haji Andre, pemirsa ada semacam tercerahkan lah. Ada tercerahkan dan lebih semangat untuk kita melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam. Demikian Pak Haji Andre. Ya, barangkali ada yang ingin
ya tanyakan. Ya, intinya kalau sholat gerhana itu kan khutbahnya sama seperti sholat Jumat gitu ya Pak Kiai ya. Ya. Hanya bedanya tatan sholatnya atau istilahnya aturan sholatnya yang beda. Pertama adalah setelah membaca Al-Fatihah itu kan membaca surah yang panjang. Setelah surah panjang baru ruku, tapi rukuknya dilamain gitu ya, bukan bukan sebentarnya kayak biasanya gitu. Biasa. Yang keduanya sama Pak ya? Yang keduanya sama dengan Insya Allah nih. Mudah-mudahan Insya Allah tercerahkan nih. Saya Pak Andre sudah bagus pemahamannya. Mudah-mudahan pemirsa juga yang mendengarkan acara atau karena tanya jawab masalah agama ini bisa tercerahkan pula. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Baik pemirsa, saya kira penjelasan dari murabi kita sudah jelas ya bagaimana sholat gerhana bulan yang insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu malam Kamis ya. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan insya Allah bisa mendapatkan nanti di yaumil akhir syafaat dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira kajian kita cukup sekian pemirsa, mudah-mudahan tercerahkan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.